Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywal. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2023. Yang mana di sini ada kabar yang cukup mengejutkan yang disampaikan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim terkait perekrutan P3K Guru Bapak Ibu di tahun 2023-2024. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru. Baik Bapak Ibu, hari ini hari Jumat ya, tanggal 26 Mei, ada postingan artikel di jpnn.com yang mengatakan seperti ini judulnya. Kemendikbudristek ambil alih formasi P3K Guru, Mas Nadiem berikan alasan kuat. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana posisi Pemda? Nah, di gambar tersebut ada foto dari Mas Nadiem ya, yang sementara bicara terkait dengan formasi P3K Guru dalam Raker Gabungan Komisi 10 DPR RI. Baik, kita langsung saja bahas teman-teman ya, terkait rencana Kemendikbudristek yang akan mengambil alih formasi P3K Guru. Kemungkinan besar Bapak Ibu ya, alasan Kemendikbudristek mengambil alih formasi P3K Guru karena sepertinya pihak Kemendikbud mengatakan kalau hal itu tidak terjadi, maka setiap tahun Bapak Ibu ya akan terjadi hal-hal yang terjadi pada tahun 2021 ataupun 2022. Banyak guru honorer yang tidak diakomodir menjadi ASN P3K Guru, meskipun sebenarnya Kemendikbudristek itu sudah mengajukan, sudah memberikan formasi semaksimal mungkin, tapi sepertinya Pemda tidak memaksimalkan hal itu. Nah, di sini dikatakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan sistem baru Bapak Ibu ya dalam seleksi guru ASN atau aparatur sipil negara paling cepat dilaksanakan pada tahun 2024 ya. Jadi ingat Bapak Ibu, ketahui bahwa sistem baru dalam pelaksanaan P3K Guru untuk menuntaskan guru honorer yang tersisa nantinya di P3K Guru 2023 itu paling cepat nantinya dilaksanakan pada tahun 2024. Perubahan ini mau tidak mau harus dilakukan agar masalah guru honorer bisa tuntas Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini dikatakan Mas Nadiem menyebutkan ada 3 alasan masih adanya guru honorer di daerahnya. Jadi Mas Nadiem di sini berpendapat Bapak Ibu ya bahwa ada 3 alasan kenapa sudah 2 kali dilakukan P3K, perekrutan P3K guru honorer menjadi ASN, tetapi di daerah masih terdapat guru honorer. Jadi ada 3 alasan yang disampaikan oleh Mas Nadiem di Raker kemarin. Yang pertama, guru bisa pindah, berhenti, pensiun atau meninggal sewaktu-waktu, tetapi sekolah tidak mengganti karena harus menunggu perekrutan ya, perekrutan guru ASN secara terpusat. Seperti itu ya. Kemudian kedua, perekrutan guru ASN dilakukan terpusat karena adanya kekhawatiran bahwa jumlah dan kompetensi guru yang diangkat di sekolah tidak sesuai dengan kebutuhan. Ya, itu yang saya bilang tadi ya, bahwa misalkan formasi 50 tapi pengajuan dari Pemda 30, jadi tetap ada tersisa. Jadi guru honorer tidak bisa tuntas menjadi ASN Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Kemudian pemerintah daerah tidak mengajukan formasi guru ASN sesuai kebutuhan sekolah. Ini disampaikan langsung Mas Menteri ya di Raker kemarin Bapak Ibu. Kalau tidak percaya silahkan nonton live streamingnya di channel ini. Jadi pemerintah daerah tidak mengajukan formasi guru ASN sesuai kebutuhan. Nah, jika model perekrutannya masih bersifat lokal ya Bapak Ibu ya, masih bersifat lokal dan sangat bergantung pada usulan formasi daerah, maka penuntasan guru honorer tidak akan pernah selesai. Ini kata Mas Nadiem dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI hari Rabu tanggal 24 Mei. Dia mencontohkan Bapak Ibu ya, usulan formasi P3K Guru 2023 yang sangat minim. Padahal tujuan pemerintah ingin menuntaskan prioritas 1P1 sehingga tidak ada sisanya lagi, juga guru honorer lain. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini sangat luar biasa ya. Nah, jadi intinya seperti Bapak Ibu ya, di P3K Guru 2023 pemerintah ingin menuntaskan prioritas 1. Nah, namun di sini kita lihat Bapak Ibu ya, data Kementerian dari Pendidik, data Kementerian
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB Bapak Ibu, itu mencatat usulan yang masuk di e-formasi hingga 7 Mei hanya 278.102 atau sekitar 46% dari total kebutuhan P3K Guru 2023 sebanyak 601.174 Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita lihat ya, sangat mengecewakan ya usulan dari Pemda. Bayangkan Bapak Ibu ya, formasi disediakan pemerintah pusat itu 601.000. Tetapi sampai 7 Mei, sampai tanggal 7 Mei batas akhir e-formasi, ternyata jumlah usulan Pemda hanya 46% dari total kebutuhan P3K Guru atau sekitar 278.102. Nah, kalau begini terus bagaimana bisa selesai? Makanya mulai tahun depan ya, maksudnya di tahun 2024 formasinya ditarik ke pusat. Sebab saya yakin tahun ini nggak akan selesai dan masih ada sisanya. Bayangkan Bapak Ibu ya, Mas Nadiem Makarim bahkan yakin, seyakin-yakinnya bahwa di P3K Guru tahun 2023 guru honorer itu tidak akan bisa tuntas di tahun 2023. Pasti akan ada sisanya Bapak Ibu. Maka rencananya di P3K Guru tahun 2024 formasi akan ditarik ke pusat. Jadi pusat yang menentukan berapa kuota di daerah A, di daerah B, di daerah C, sehingga nantinya guru honorer itu bisa diakomodir semua sesuai dengan linearitas ijazah yang berlaku. Di tahun, ingat ya, di tahun 2024 baru berlaku. Dia mengungkapkan sistem baru yang disiapkan itu sifatnya nasional. Lewat sistem ini juga akan terlihat talenta-talenta guru itu. Selain itu tidak akan ada Pemda menolak guru yang bukan anak daerah karena perekrutannya nasional bukan lokal dan penentuan formasinya oleh pusat. Jadi nantinya itu bisa jadi misalkan di daerah A, daerah B, guru yang berasal dari daerah A ditempatkan di daerah B karena nantinya di tahun depan itu perekrutannya itu bersifat nasional Bapak Ibu ya. Nah, pusat yang menentukan dan menempatkan guru sesuai kebutuhan sekolah. Jadi guru-guru bertalenta akan menyebar di semua daerah sehingga angka literasi dan numerasi bisa meningkat. Dia menegaskan sistem baru dalam seleksi guru ASN merupakan rangkaian percepatan perekrutan 1 juta P3K Guru. Pasalnya, sejak program 1 juta P3K Guru dilaksanakan pada 2021 hingga saat ini, baru 544.292 guru honorer yang diangkat P3K. Pada 2023 masih dibutuhkan 601.386 guru ASN untuk sekolah negeri. Ini untuk sekolah negeri Bapak Ibu ya. Nah, kami sudah menyiapkan 3 solusi, yaitu yang pertama marketplace guru, perekrutan oleh sekolah, dan penempatan pada formasi yang kurang peminat, kata Mas Nadiem. Dia menjelaskan sistem marketplace untuk guru, mekanisme perekrutannya melalui 1. Suplai guru, yaitu guru honorer yang lulus seleksi. Guru honorer mengikuti seleksi untuk menjadi calon guru ASN. Seleksi ditingkatkan frekuensinya lebih dari seleksi setahun. Wow, mantap ya. Kemudian suplai guru kedua yaitu lulusan pendidikan profesi guru PPG Prajabatan. Semua lulusan PPG Prajabatan yang lulus uji kompetensi dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon guru ASN. Jumlah program PPG dan jumlah mahasiswa PPG perlu ditingkatkan untuk mencukupi kebutuhan. Jadi beruntung sekali ya guru-guru fresh graduate yang lolos PPG Bapak Ibu ya, sangat beruntung sekali. Nah, kemudian kita lanjut lagi di sini. Marketplace guru ASN, semua guru yang lulus seleksi dan lulus PPG dipersilakan mendaftarkan diri ke dalam marketplace calon guru ASN. Untuk sistem perekrutan oleh sekolah, terang Menteri Nadiem, mekanismenya adalah anggaran gaji dan tunjangan guru ASN yang sekarang ada di Pemda dialihkan ke sekolah. Anggaran langsung ditransfer ke rekening sekolah jadi terpisah dari rekening BOS, terang Menteri Nadiem. Kemudian sekolah bisa merekrut guru ASN kapan saja asalkan sesuai formasi. Formasi ditentukan pemerintah pusat tetapi bersifat dinamis setiap tahun tergantung jumlah siswa Bapak Ibu ya. Kemudian ketiga adalah perekrutan via marketplace. Nah, Bapak Ibu perlu mengetahui untuk via marketplace aturannya seperti ini.
Untuk memastikan sekolah merekrut guru berkompetensi, perekrutan hanya bisa dilakukan dari marketplace calon guru. Jika seorang calon guru sudah direkrut oleh sekolah, maka otomatis diangkut sebagai ASN. Wow. Pembayaran guru ASN menggunakan sistem pembelajaran di sekolah. Di mekanisme ini hanya guru pada roster sekolah yang bisa dibayar dengan sistem, sehingga tidak ada lagi guru honorer yang dibayar seadanya. Selanjutnya, sistem penempatan pada formasi kurang peminat jelas Menteri Nadiem meliputi beasiswa dengan ikatan dinas, penempatan pada formasi kurang peminat, kemudian berikutnya di sini tambahan insentif untuk guru di daerah khusus. Dan ini ya, jadi intinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini bakalan berlaku, sistem baru ini bakalan berlaku mulai tahun 2024. Karena Mas Nadiem yakin bahwa di tahun 2023 ini bakalan ada sisa untuk guru honorer yang pasti tidak diakomodir di P3K Guru 2023. Jadi nantinya dipersiapkan di sistem baru di P3K Guru 2024 Bapak Ibu ya. Mantap jiwa ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.